Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang lupa rakaat sholat. Jadi saat saya menjalankan sholat itu lupa sudah rakaat keberapa. Nah, itu sebaiknya kita melanjutkan sholat seingat rakaat yang kita ingat atau mengulang dari awal Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi khusyuk-khusyuknya rasanya kayak udah, ini hikmat banget nih sholat nih. Terus tiba-tiba tuh kita kayak kepikiran apa gitu, wah iya lupa nih ada yang belum diberesin gitu. Itu bikin tiba-tiba hilang gitu Ustaz. Tadi tuh udah rakaat keberapa. Nah, kalau kita mengalami lupa rakaat dalam sholat tuh yang harus kita lakukan apa Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti dalam urusan syariah, urusan ibadah, terutama dalam sholat, ini sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh para ulama kita. Makanya ada beberapa mazhab dan alhamdulillah untuk urusan jumlah rakaat kita semua sepakat. Subuh ya 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal itu. Maka harus fix jumlahnya. Nggak boleh lupa rakaatnya, nggak boleh juga saking rajinnya dilebihin gitu kan. Inisiatif banget anaknya ya. Baru tobat nih zuhur 8 biar afdol gitu. Tobat. Nah itu nggak bisa. Mau dia yang mu'alaf, mau yang lahirnya muslim, jumlahnya udah segitu. Kalau misalnya lupa rokaat masih untung daripada lupa sholat, kan gitu. Karena sholat kan wajib, sedangkan lupa rokaat bagian dari sholat rokaatnya. Nah Islam sudah mengatur, beberapa mazhab juga sudah mengatur. Kan kalau dalam aturan fikih ini semua diambil dari apa yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Pada suatu hari ketika sholat berjamaah yang jumlahnya harusnya 4, Rasulullah sampai 5. Selesai salam, sahabat nanya, ya Rasul, apa untuk sholat yang saat ini ditambah rakaatnya? Oh, Rasul kaget. Oh, saya juga manusia biasa. Rasul juga pernah lupa rakaat? Pernah lupa rakaat, bahkan sampai 5 rakaat. Nah, saat itulah Rasul langsung dalam keadaan selesai salam, dia melakukan sujud sahwi. Nah, di setiap sujud diawali dengan takbir terlebih dahulu. Ada dua perbedaan pendapat. Ada yang sujud sahwi ini sujud untuk rakaat yang kita lupa. Jadi orang Islam ini enak banget ya. Lupa terus bukan, wah lu lupa rakaat diazab lu. Enggak. Karena ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengganti apa yang kita lupa. Selama dengan catatan memang betul-betul lupa. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Kan fitrahnya manusia itu tempatnya khata', salah, nisyan lupa. Termasuk Rasulullah juga seperti itu. Dan ini jadi satu case, satu kasus yang pada akhirnya mencontohkan bahwa oh bisa kok ditutup rakaat yang lupa itu dengan namanya sujud sahwi. Sujud untuk yang rakaatnya terlupakan. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Ada yang dilakukan, sebagian ulama berpendapat bisa dilakukan sujudnya sebelum salam. Ingatnya sebelum salam nih, lagi tahiyat. Tadi kayaknya rakaat kedua belum nih. Waduh, atau ragu. Bagaimana kalau ragu? Kalau ada yang sholat ragu, maka lebih baik dilebihkan satu rakaat supaya menghilangkan keraguannya. Daripada kurang kan mending lebih. Misalnya sholat zuhur, padahal posisinya udah rakaat keempat. Tapi kok kita masih mikir ini kok kayak ketiga, 3, 4. Jangan kelamaan. Apalagi sholat berjamaah yang lem kelar dia masih mikir aja kan. Oh ya udah, misalnya tambah satu rakaat. Karena memang dia masbuk saat itu ketinggalan, saya tambah satu rakaat. Terus yang rakaatnya terlupakan bagaimana? Tadi bisa sebelum salam dia sujud atau setelah salam baru dia sujud. Jadi silahkan boleh pilih yang mana saja, dua-duanya masuk dalam pendapat ulama. Berarti Ustaz kalau misalnya kita ada lupa atau ragu, lebih baik sujud sahwi atau mending diulang aja, gimana Ustaz? Mana yang lebih baik? Nggak usah diulang dari awal. Kalau keraguannya itu jumlah rakaatnya, ini kan nggak yakin nih. Yeah. Jumlah rakaatnya kayaknya kurang 1, padahal udah 4, padahal realnya udah 4, tapi dia ragu kayak kurang 1, mending ditambah. Kalaupun jadi 5 itu nggak jadi masalah. Kan sujud sahwi itu sujud untuk yang dilupakan, ya. Dia nggak sengaja, dia ingat, oh saya bener-bener 3 nih, baru sujud sahwi. Tapi kalau misalnya dia masih mau nambah 1 rakaat, boleh saja silahkan. Nah, gitu. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pasti bagi teman-teman sahabat Hikmah supaya nggak lupa nih, makanya wudhunya juga yang benar gitu kan. Terus kalimat Allahu Akbar tuh udah mulai khusyuk gitu.
Ya bisa jadi kan sholat yang kita nggak khusyuk jadi sebab kita rakaatnya kurang atau lupa di jumlah berapa gitu karena nggak fokus. Kalau misalnya imam kita kayak tadi nih, kayak yang contoh yang tadi Ustadz cerita soal Rasul, bahkan sampai juga pernah lupa gitu. Baiknya berarti kalau kita ingin mengingatkan imam, caranya seperti apa? Apakah ditunggu sampai sholatnya selesai, atau di tengah-tengah kita bisa melakukan sebuah misalnya kasih tanda atau apa gitu? Itu gimana, Ustadz? Kalau orang laki-laki itu dengan mengucap subhanallah, ya. Jadi kalau ada imam yang lupa, kita baca subhanallah. Kalau perempuan itu dengan menepuk tangan. Cuman jangan tepuk tangan begini, enggak. Ini lagi. Iya, tuh oh, semangat gitu kan, enggak gitu. Jadi ada caranya tersendiri. Sama kayak kita naik satu pesawat kan mereka punya regulasi, ada aturan. Jadi sholat itu kita kayak ilustrasinya, kayak kita mau naik pesawat dan ada aturan mainnya gitu loh. Bagaimana dengan yang masbuk, nanti ukurannya apa? Ketika ada yang masbuk, dapat ruku saja di rakaat pertama, dia masuk hitungan pertama. Gitu. Tapi kalau sudah lepas dari ruku, maka dia harus nambah lagi satu rakaat. Gitu. Oke, jadi seperti itu sahabat. Baik, nah ini ada satu kisah lagi nih yang akan kita bahas, dan ini sempat viral. Jadi ceritanya ada seorang gadis kecil, nah dia menangis setelah ditanya kenapa ternyata uang hasil mengamennya seharian hilang. Padahal uang itu hendak ia pakai untuk bayar kontrakan dan Jumlahnya juga lumayan. jumlahnya lumayan, mau dibuat dibayar kontrakan sama buat beli obat, ibunya sedang sakit. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana sahabat.